Hai Nopi, udah masuk Nopi. Nggak ada orang gabut malam ini. Cek, cek. Nop, suaraku jelas nggak Nop? Biasa Nop, kemarin cuman berlima kok. Buat yang nggak ada kerjaan aja malam ini. Daripada gabut malam minggu, mending cerita-cerita di sini. Kumpullah para pejuang rupiah. Nop, cek suaraku udah jelas Nop? Oke, mantap. Nggak ada yang muncul, nanti kita mulai aja. Dia biasanya orang nih nontonnya ini Nop, dia malu-malu pas live dia nggak mau nonton, nanti pas di IGTV baru banyak yang nonton, ditonton ulang, mungkin mau tidur baru ditonton sama orang-orang nih, kayak gitu gayanya aku tengok. Nggak apa-apa. karena kau yang pertama Nop, kau mau request dibahas apa dulu malam ini Nop? Yang pertama Nop. Nop, kau nggak ada requestan mau bahas apa duluan Nop? Oke, noted. Sesuai lah sama yang mau dibahas malam ini. Fauzan, welcome. Baik, langsung aja mulai. Nanti kawan-kawan yang telat, tonton aja IGTV-nya juga bisa. Nggak usah malu-malu meong. Nanti kalau ada pertanyaan silakan taruh di komen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang pengen produktif di malam minggu, seperti biasa setiap malam minggu saya akan usahakan sharing berbagai hal tentang berbagai pengalaman yang udah saya punya, walaupun seupil pengalaman yang saya punya, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Beberapa minggu ke depan saya coba lebih fokus pada finance dulu sebelum nanti kita bagi tips-tips tentang bisnis dan entrepreneurship, tapi itu nanti. Untuk kesempatan yang dekat beberapa minggu ini kita mau fokus dulu bahas tentang finansial, karena sebenarnya apapun ujung-ujungnya kita mau ngapain aja, kita dari SD sampai kuliah sampai selesai pun kuliah, ujung-ujungnya yang dicari juga persoalan finansial, nggak lepas-lepas dari itu. Coba deh tanya siapapun sekarang yang udah selesai kuliah, pasti tapi jangan HRD yang nanya. Maksudnya kalau ditanya orang-orang atau kawan-kawan yang udah kuliah, pasti nyarinya duit gitu, nyarinya kebebasan finansial. Tapi sejak SD sampai kuliah itu nggak pernah diajarin. Jadi kan ini semacam paradoks di dunia pendidikan kita. Saya sebagai salah satu akademisi di pendidikan juga pengen hal ini harusnya masuk dalam kurikulum pendidikan. Ujung-ujungnya setelah kita menempuh berbagai macam pendidikan, yang pertama dicari juga finansial, tapi dari awal kita dididik itu nggak pernah bicarain tentang finansial. Dan sejak 2015-16 lah, sering kita dengar tentang orang-orang pada nargetin
financial freedom under 30 kebanyakan seperti itu. Artinya secara diartiin luas gitu, bebas secara finansial di usia sebelum 30 tahun. Namun bebas secara finansial ini pun, financial freedom ini ada banyak kategori sebenarnya. Kita mau di kategori mana? Kategori pertama, bebas secara finansial dalam artian untuk kebutuhan satu hari itu ya cukup dari kebutuhan dari pendapatan yang diperoleh. Itu juga kategori financial freedom. Kemudian dari kategori kedua, kebebasan untuk kebutuhannya tercukupi melalui pekerjaannya. Dalam 1 bulan misalnya, 1 bulan bekerja itu udah dia punya waktu ya, untuk 1 bulan itu dia udah bebas gitu untuk kebutuhannya. Dan ada juga yang kategori berikutnya, melalui pekerjaannya dia udah bebas secara finansial itu, secara kebutuhannya dari pekerjaannya. Paham gak sih teman-teman? Rancu ya kalimatnya. Maksudnya kalau yang pertama tadi, untuk kebutuhannya itu dia bisa bebas dalam 1 hari gitu. Dari pekerjaannya 1 hari, dia bebas 1 hari untuk kebutuhan. Kemudian yang kedua dari kerjaan bulanannya, ini lebih ke karyawan atau gimana gitu. Yang 1 bulannya ya cukup lah gitu. Kemudian ada kategori berikutnya, keinginan maksudnya. Keinginannya itu udah terpenuhi dari hasil kerjanya. Dia bekerja, kemudian dia udah dapat keinginannya. Dan ada satu lagi yang primadona, yaitu dia tidak bekerja tapi kebutuhannya terpenuhi. Ini yang sering orang bilang yang benar-benar financial freedom. Tapi menuju ke sana ternyata memang harus dipersiapkan. Tidak ada yang serta-merta datang sendiri begitu. Jadi kalau teman-teman pengen misalnya di usia 30 itu sudah bebas secara finansial, ya memang harus kita petakan dari sekarang. Termasuk saya juga belajar memetakan kebutuhan itu dari sekarang. Ada beberapa hal yang perlu kita cek sebenarnya. Ada beberapa panduan untuk mencapai itu. Dan saya harapkan ini masuk di kurikulum sekolah harusnya. Karena ini penting sebenarnya. Karena ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya duit yang dicari setelah sekolah gitu. Walaupun ada banyak hal lain ya. Kita tidak usah perdebatkan persoalan ini, tapi ya sorry to say gitu. Tanya aja diri masing-masing. Oke. Ada beberapa panduan yang bisa kita ikuti. Pertama, panduan agama. Itu jelas sekali. Bahwasanya dalam Al-Qur'an dan secara kita agama yang mayoritas kita yang nonton kayaknya muslim semua. Nah, itu sudah diajarin sebenarnya bagaimana cara financial freedom. Yaitu yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu dunia dan seisinya udah milik kita. Itu udah kategori financial freedom. Kemudian yang kedua, sholat duha. Apabila sholat duha yang ada tuh hadisnya, cari aja sendiri. Apabila sholat duha 4 rakaat, maka 2 rakaat itu tercukupi untuk pagi sampai sore, entah habis itu 2 rakaat lagi sore sampai malam. Pokoknya kebutuhan 1 hari itu selesai dengan sholat duha 4 rakaat. Kalau tidak salah seperti itu bunyi hadisnya. Silakan cari hadis yang benarnya atau tanya sama Ustadz. Yang jelas dalam Islam itu sudah diajarkan bahwasanya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu udah lebih baik dari dunia seisinya. Kemudian sholat duha itu udah mencukupi untuk kehidupannya 1 hari itu gitu. Artinya secara kita sebagai muslim harusnya ngamalin ini doang, itu udah masuk dalam kategori financial freedom sebenarnya. Karena kita tidak akan kekurangan lagi, karena itu udah dijamin. Tapi muncul persoalan ketika kita kategorikan financial freedom ini rezeki, taruhlah itu sebuah rezeki gitu. Rezeki itu ada yang matengan, ada yang pakai usaha. Misal kayak kita lagi pas bayi, itu rezekinya matengan semua dari plasenta ibu, kemudian kita terima beres saja makan, tiba-tiba kenyang besar, kemudian lahir seperti kita sampai seperti sekarang. Kemudian pas bayinya disuapin, artinya dianterin rezekinya gitu. Oek dikit, nanti rezekinya diantar. Tapi berkembang terus, ya kita harus ambil sendiri sekarang.
mulai ambil sendiri ke dapur, kemudian mulai besar lagi, mulai memasak mungkin, kemudian mulai besar lagi bisa cari sendiri. Nah, persoalannya seperti itu. Ada fase perkembangan dan ada fase bagaimana finansial itu datang. Ada yang diantar, ada yang memang harus berusaha. Nah, di mana kategori kita harus pas itu diantar atau berusaha, ya kita tidak tahu. Itu apa namanya? Ya itu haknya Allah nentuin gitu. Nah, ketika di fase usaha ini yang perlu kita pelajari salah satunya yaitu kita melek soal keuangan. Nah, salah satu ikhtiar untuk mencapai financial freedom. Ya memang kita harus bikin plan. Anggaplah kira-kira kalau menurut saya rata-rata teman-teman sekarang berumur sekitar 25 lah ya, sama seperti saya kira-kira. Ada yang 24 25, kalau saya 24 gitu. Kira-kira kita 24 25 gitu. Kelahiran 96 97. Nah, artinya kita punya waktu 5 tahun lagi untuk mencapai sebelum umur 30 kita udah financial freedom gitu. Kita tinggal buat pertama kita petakan dulu skala prioritas kita yang mana dulu. Kemudian setelah kita tentukan prioritas, maksudnya mana yang prioritas sangat penting, kurang penting, kemudian tidak penting, kita atur skalanya. Kemudian berapa pemasukan, berapa di skala prioritas tadi. Maka kita ya kalau misalnya kita bagi 4, artinya ada yang kalau kita bagi rata berarti nggak jadi penting tidak pentingnya. Kalau misalnya kita bagi 4 25 berarti nggak jadi. Jadi kalau kita mau bagi sangat penting, kurang penting, kemudian penting, habis itu tidak penting, artinya kira-kira misalnya 80% yang sangat penting gitu, atau berapa ya? 60 lah mungkin yang cocok. 60 yang sangat penting, kemudian yang kurang penting 30 misalnya, udah 90. Kemudian yang penting 10, yang tidak penting 1% gitu misalnya. Dari alokasi keuangan kita yang ada. Dan nggak mesti tunggu banyak dulu, pokoknya berapa yang ada kita alokasikan langsung. Nah, setelah kita petakan, baru nanti deh ketemu ternyata mencukupi atau tidak gitu. Nah, ketika mencukupi ya silahkan lanjutkan saja dengan cara seperti itu. Tapi ketika tidak, nah baru kita atur strategi lain. Strategi yang paling umum sih orang bilang menabung. Cuman coba teman-teman cek, apakah teman-teman setelah menabung, teman-teman kenal menabung sejak kapan? Saya yakin sih sejak SD ya. Sejak SD itu udah pada kenal menabung. Dan coba cek, apakah menabung benar-benar worth it? Apakah dengan menabung teman-teman benar-benar mencapai apa yang teman-teman inginkan? Kalau tidak, segera cari instrumen lain selain menabung. Kalau saya sudah sadar sih sejak awal kuliah itu ternyata menabung itu tidak worth it, karena berapapun uang yang kita tabung, apalagi di bank, itu nilainya makin turun. Seminggu lalu sudah saya bahas tentang inflasi. Setiap tahun uang rupiah itu inflasi. Jadi kalau skemanya menabung paling aman adalah melalui emas. Sangat minim resiko dan dia selalu naik. Bukan emasnya yang naik sebenarnya, emasnya tetap aja. Yang turun itu adalah nilai rupiahnya. Jadi seolah-olah emasnya jadi naik. Kalau sekitar tahun kemarin, tahun 2020-an awal, itu emas masih, atau 2019 itu emas masih 500-600 per gram. Sekarang udah 900-an, hampir 2 kali lipat naiknya. Jadi kalau teman-teman menabung melalui emas itu bagus, sangat bagus. Cara nabungnya gimana ya? Tinggal beli emas, kalau perlu sih emas antam ya, emas murni, jangan emas yang udah jadi perhiasan. Kurang recommended aja sih, selain harganya juga nanti penurunan pelayanan sama pembuatan atau
macam-macam lah istilahnya. Kalau emas perhiasan itu disimpan gitu. Ada penyusutan juga. Kalau emas murni enggak. Di mana dapat emas murni? Bisa diantam, bisa di ya emas murni memang diantam doang sih. Tapi sekarang kan ada banyak pilihan. Mau beli emasnya bisa ke antam langsung, bisa di banyak reseller-reseller emas sekarang ada Laku Emas, Mini Gold, EOA Gold, ada banyak lah pokoknya. Di Dinaran juga bisa. Jadi bebas. Paling aman memang melalui emas. Kalau sudah melalui emas, nyimpannya di mana? Bisa simpan di bank, yaitu sewa safe deposit box, atau ya simpan di rumah di tempat yang aman. Kalau seusia kita rata-rata paling baru, ya paling bukan sih maksudnya, saya rasa kita baru belum sampai sekilo lah nyimpan emasnya gitu, baru beberapa gram gitu. Nah kalau cuma beberapa gram emas tuh 1 gramnya kecil kok, bisa diselip-selip di mana gitu, tempat yang aman di rumah, nggak akan ketahuan siapa-siapa lah pokoknya, di kamar atau di mana tempat yang aman lah menurut teman-teman. Tapi kalau emasnya udah 10 kilo 20 kilo ya bisa lah pakai safe deposit box. Kalau yang emas batangan tuh kalau nggak salah sampai 500 gram lah, 500 gram sampai 1 kilo. Nah itu baru sebaiknya sewa safe deposit box deh. 1000 gram itu berapa ya? 1000 10 pangkat 1 M juga duitnya itu. Ratusan juta lah, 900-an lah, 800 sampai 900 juta duitnya. Jadi ya gitu. Paling aman memang di emas, tapi kelemahannya di emas ini teman-teman tidak bisa mengukur. Kemudian ya apalagi kita yang milenial ini pengennya up to date gitu, cepat diupdate. Kalau emas teman-teman simpan itu teman-teman nggak bisa update, nggak bisa kalkulasikan dengan cepat. Ya memang untuk simpanan pasif aja. Emas disimpan ya udah disimpan gitu doang gitu. Bagus, tidak terkena inflasi, lebih aman, dan ketika mau dijual ya tinggal dijual gitu. Tapi ya itu tadi, kita tidak update langsung. Misalnya kita punya berapa emas, nilainya berapa sekarang, kemudian untuk kebutuhan apa. Biasanya persoalan milenial itu ya dia ingin up to date, ingin cepat, semuanya serba instan. Nah baru kita pilih model skema investasi yang lain selain ke emas. Tapi kalau bisa emas jangan ditinggalkan, tetap aja investasi saja di emas tetap, kemudian investasi ke skema yang lain. Ada reksadana, ada saham, ada obligasi, ada suku, ada apa lagi ya, ada banyak. Cuman yang perlu sekali lagi saya ingatkan, apabila teman-teman diajak investasi, diajak investasi, jangan mau seperti yang minggu lalu sudah saya ingatkan, jangan mau diajak investasi yang apabila orang yang mengajak itu sangat ingin mengajak teman-teman investasi di suatu tempat atau di suatu lembaga atau di suatu instrumen investasi. Apabila ada tawaran investasi kemudian dia jor-joran ingin teman-teman ikut, sebaiknya jangan. Karena kita patut curiga, yang pertama itu adalah sistem member get member. Kemudian pendapatannya itu justru didapat dari member yang didapat, bukan dari hasil investasinya. Kemudian ya kebanyakan skema Ponzi. Nah, sangat perlu dihindari investasi-investasi yang model ini, dan investasi yang menawarkan keuntungan besar dan tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya gini, too good to be true, sangat indah untuk dipercaya. Saya sarankan nggak usah, karena kalau sangat indah untuk dipercaya, sebaiknya hati-hati. Itu lebih besar peluang tertipu. Karena saya sendiri jujur selaku pengusaha yang lagi merintis, walaupun merintis gitu, tapi apabila saya tahu sebuah trik, kemudian tahu sebuah bisnis, saya tidak akan ajak orang. Saya nggak ada itu istilahnya orang mau kaya bersama, nggak ada, setahu saya gitu. Tapi selalu slogan mereka, orang-orang yang mengajak investasi ini, mari kita kaya bersama, mari kita sukses bersama. Itu bullshit menurut saya.
Karena ujung-ujungnya dia mengajak Anda jadi member, kemudian dia dapat keuntungan ketika Anda jadi member. Nah, situ persoalannya. Di situ itu kebohongan yang sangat sangat indah. Jadi kalau ada orang yang sukses di suatu bisnis, sudah pasti dia tidak akan mengajak orang di bisnis yang sama. Palingan dia hanya akan mengajak orang jadi resellernya atau jadi membernya lah ya. Otomatis untuk memperkaya dia, bukan benar-benar murni mengajak teman-teman untuk benar-benar kaya, bukan gitu. Kebanyakan seperti itu investasi-investasi yang perlu dihindari. Jadi saya harapkan teman-teman aware terhadap hal-hal yang demikian. Udah ada banyak kok contohnya. Kalau boleh saya sebut sekarang apa ya? Ya MLM banyak sekali yang seperti itu. Kalau sebut merek nanti kita kena pula. Pokoknya teman-teman ketahui aja ciri-cirinya seperti itu. Apabila dia mengajak dengan iming-iming yang besar, itu sangat dipastikan penipuan. Kemudian penghasilan yang didapat dari get member itu udah pasti sangat bisa dipastikan itu juga penipuan aja itu. Ada yang berhasil di situ, memang ada, tapi tidak ada yang menjamin teman-teman akan berhasil di situ. Nah, investasi yang saya bahas di sini adalah kebetulan saya lagi concern di saham sekarang sih, di saham sama reksadana. Nah, kenapa penting teman-teman belajar ini? Pertama, investasi terbaik tentu sama diri sendiri dulu. Jangan sama bisnis sendiri, sama diri sendiri. Nah, kemudian baru ke bisnis orang lain. Salah satunya di saham. Saham itu ya sebuah kepemilikan aja, kepemilikan usaha. Jadi kalau teman-teman investasi, ya teman-teman cuman membeli kepemilikan sebuah usaha, tidak lebih dari itu. Jadi berapa nilai teman-teman investasi, nanti teman-teman akan mendapatkan persentase keuntungan dari perusahaan, kemudian mendapatkan dividen, kemudian mendapatkan gainer. Gainer itu artinya pertumbuhan nilainya. Itu saja. Jadi tidak ada ceritanya saham itu akan menawarkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari teman-teman investasi, nggak ada. Palingan sekitar 10-20%. 30% itu udah sangat bagus kalau di saham. Saya rata-rata di porto saya itu dapat keuntungan gainer sekitar 10-20%. Ada yang kemarin saya share itu ya adalah 20%-nya dari berapa yang saya investasikan gitu. Nah, apakah itu setiap hari? Setiap hari kalau teman-teman trading. Kalau teman-teman trading kan nilainya di hari ini misalnya nilainya 1 juta, kemudian teman-teman trading kan nanti siang atau sore gitu harganya di 2 juta, teman-teman jual, ya teman-teman untung 1 juta gitu. Tapi besok teman-teman udah nggak punya, teman-teman beli lagi di harga 2 juta, kalau naik lagi ya teman-teman jual lagi gitu. Ya itu namanya trading. Bisa 1 hari. Tapi ya teman-teman harus fokus trading doang gitu. Nah, kalau saya sekarang lebih fokus ke ya investasi pasif aja, karena yang saya harapkan pasif income-nya saja. Pasif income-nya itu ya dari dividen, kemudian dari gainer. Kenapa saya lebih menyarankan ini? Karena lebih aman, lebih realistis, dan setelah saya hitung-hitung, misalnya kalau kita rutin menabung saham itu per bulan aja, kita rutinkan, misal berapa budget teman-teman untuk diinvestasikan ke saham atau reksadana per bulan dari berapa yang teman-teman punya. Misal 100.000, anggaplah 100.000. Kalau 12 bulan atau 1 tahun, artinya secara hitungan harusnya jumlahnya 1.200.000. Tapi mari kita bertaruh, apakah kalau teman-teman nabung di celengan atau di bank rutin 100.000 per bulan, apakah akan sampai 1.200.000 per tahun? Saya rasa tidak. Tapi kalau teman-teman nabungnya di saham atau reksadana, apakah akan jadi 1.200.000? Saya rasa juga tidak. Tapi akan jadi kurang lebih di 1.800.000 atau bahkan 2 juta. Nah, kaget. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi normal ya, ada gainer yang akan terus bertambah. Ketika di bulan pertama teman-teman nabung 100.000,
Kalau gainernya 10%, artinya di bulan pertama itu teman-teman udah jadi 11.000. Di bulan kedua, teman-teman nabung lagi 100.000, artinya tadi 100.000 tambah 100.000 tambah 10.000 gitu kan, udah 110, sorry. 110 di bulan pertama. Di bulan kedua, teman-teman nabung lagi 100.000 lagi, artinya udah 210. Tapi gainernya kalau masih 10%, 210, 10%-nya berapa? 20.000. 20.000 atau 21.000, artinya sudah 230.000 di bulan kedua. Di bulan ketiga teman-teman nabung lagi 100.000, artinya udah 430. Gainernya kalau masih 10%, artinya ada 40.000, 43.000 atau 40.000 lah. Udah jadi 470.000. Seperti itu terus pertambahannya. Itu kalau rutin 10% saja per bulannya gitu, gainernya. Belum lagi nanti ditambah dividen yang biasanya dikalikan jumlah lembar saham yang kita miliki, yang biasanya itu pun dibagi per 4 kali dalam setahun kalau nggak salah, tergantung perusahaannya. Nah, jadi sangat tidak mungkin hasilnya akan sesuai penjumlahan 1 ditambah 1, tapi ya biasanya itu pertumbuhannya 10% pangkat berapa itu namanya kalau belajaran deret aritmatika sosial itu yang waktu belajar kita matematika. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira nanti ini tadi udah sampai bulan keberapa ya? 1, 2, 3. Bulan ketiga aja udah 470. Bulan keempat itu nanti jadi 570 ditambah 50. Udah jadi berapa? 620. Ini baru bulan keempat. Bulan keempat aja yang harusnya kita 400.000 udah bertambah jadi 220. Ya itu yang datangnya 220 itu datangnya dari gainer tadi. Gainer perusahaan. Nah, persoalannya gimana caranya kita tahu apakah perusahaan itu gainernya akan sampai 10% atau tidak? Nah, di sana teman-teman harus memang benar-benar pelajari betul profil perusahaan yang mau teman-teman invest dan pahami risikonya. Kaji baiknya memang ada sekitar 10% keuntungan dari ketika kita berinvestasi di suatu perusahaan, tapi ada kemungkinan juga akan turun sekitar 10% juga. Kalau teman-teman tidak paham pergerakan perusahaannya. Nah, buat kita yang masih awal, saya lebih sarankan coba untuk belajar coba di saham-saham perusahaan yang blue chip. Sebutannya sering orang bilang blue chip. Blue chip itu artinya capital gain-nya besar, kemudian capital market-nya besar, dan perusahaan itu biasanya fundamentalnya kuat, jadi tidak akan goyah oleh isu atau terpaan yang cuman menggoyahkan sementara. Paling cuman berubah sedikit, tapi tidak akan goyah. Nah, itu ciri-cirinya adalah perusahaan-perusahaan yang besar, yang udah lama, kemudian udah stabil. Contohnya perbankan yang besar, kemudian otomotif yang besar. Kayak ini bukan rekomendasi untuk dibeli, tapi sebagai contoh misalnya Bank BCA, Bank BRI, kemudian Astra, kemudian Saratoga gitu. Nah, ketika teman-teman invest di salah satu perusahaan tadi yang besar, yang blue chip, yang capital gain-nya besar, kemudian capital market-nya besar, kemungkinan turunnya kecil sekali, bahkan tidak ada. Bahkan kalau kita lihat historinya, selama pandemi ini aja, artinya pandemi ini kan menggoncang semuanya nih, itu tidak ada yang terlalu berubah secara signifikan dari perusahaan-perusahaan itu. Teman-teman bisa cek perkembangan saham dari berbagai perusahaan yang besar, yang blue chip tadi. Rata-rata walaupun di awal 2020 dia down sampai bahkan terjun bebas, tapi berangsur di pertengahan 2020 di Juli, kemudian dia akan kembali lagi kepada fundamentalnya yang awal tadi. Di akhir 2019 dia di harga berapa, di Juli dia berusaha lagi naik mengikuti fundamentalnya yang tadi. Nah, itu yang disebut dengan perusahaan-perusahaan yang blue chip gitu, yang memang fundamentalnya kuat. Jadi diterpa isu miring pun dia nggak berubah gitu. Kalau berubah cuma beberapa hari. Nah, kalau kayak
pandemi ini berubahnya sekitar beberapa bulan, kemudian turun, kemudian sekarang naik lagi gitu. Jadi sangat sayang sekali kemarin di awal 2020 itu pada tidak beli saham padahal lagi banyak diskon. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman belinya yang gorengan itu yang harganya murah, kemudian perusahaannya nggak terkenal, ya nggak kategori blue chip, nah itu sangat beresiko. Kayak yang di harga 50 sampai 300 rupiah itu tidak recommended. Tapi kalau udah di harga 700 sampai 2000 sampai 3000 itu udah bagus. Biasanya seperti itu. Tapi ya hati-hati juga, kayak contoh lagi nih, bukan rekomendasi. Unilever itu udah termasuk kategori blue chip, tapi tidak sekarang sih pertumbuhannya menurun. Nah, jadi pandai-pandai lagi ngeceknya. Beberapa aplikasi untuk ngecek saya rekomendasiin RTI Bisnis sih oke. Kemudian ya baca-baca jurnal tentang perkembangan saham juga oke. Untuk update harga-harga terbaru gitu. Nah, itu doang. Karena saya tidak berani merekomendasikan teman-teman beli apa dan pakai lewatnya e-commerce apa. Saya sebut aja semuanya. Misalnya kalau teman-teman ingin mulai di saham, bisa aja di Indo Premier, bisa Mandiri Sekuritas, bisa Fast Sekuritas, bisa Ajaib, bisa Bibit. Ada banyak pilihan. Jadi teman-teman bisa tinggal daftar doang, kemudian mulai gitu. Nah, kalau teman-teman udah mulai, baru nanti kita silakan deh tanya-tanya kalau misalnya udah ada yang mulai, kemudian kita kupas bareng-bareng gitu. Ini perusahaan ini kok begini gitu. Perusahaan A kok jadi begini. Nah, nanti biar lebih seru diskusinya. Kalau teman-teman belum mulai, kita nggak asik diskusinya nanti. Dan ya mungkin itu. Kalau ada teman-teman mau bertanya silahkan. Ya kesimpulannya ya itu aja. Kalau teman-teman mau financial freedom, ya kita mulai dari sekarang. Kita bikin semacam planning lah ke depan gitu, dalam 5 tahun ke depan pencapaian-pencapaian apa yang harus teman-teman capai untuk mencapai target teman-teman tadi di financial freedom teman-teman berapa. Itu kan kebutuhan kita masing-masing gitu, nggak ada patokan, nggak ada standar. Freedom itu adalah bahasa kita sendiri. Ketika kita sudah merasa bebas, ya udah, disitulah titik financial freedom kita. Nggak ada patokan harus berapa, nggak ada patokan berapa secara angka, nggak ada. Itu murni target kita sendiri dan kita sendiri capainya gitu. Oke, sekian. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan mau ditanyain boleh, atau nanti kita diskusi bareng-bareng. Kalau nggak ada, kita tutup live ini. Selamat mencoba dan terima kasih. Saya akan usahakan setiap, ya biar nggak gabut, setiap malam minggu lah kita live bareng. Oke, see you teman-teman. Bye.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada efeknya. Ini apaan? Oh gitu, tebak rumus fisika. Coba deh, lagi gabut gue. Jadi gimana caranya? Ya terus kayak mana caranya ini? Tebak rumus fisika bah. Nah, nggak tahu lah. Kok tebak rumus fisika ya? Dark. Ini tebak rumus fisika ini gimana caranya? Kepo deh. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.